Berarti kalau masalah loss update tadi nggak di rollback lagi, Bu? Nah, inilah dia ya. Masalah ini ya, masalah penjadwalan transaksi ini terjadi jika kita tidak melakukan kontrol konkurensi. Ya. Jadi kan tadi saya jelaskan transaksi itu bisa kita lakukan pada beberapa kondisi, apakah single user atau multi user. Nah, kalau multi user berarti kita proses ya transaksi tersebut secara konkuren. Nah, konkuren ini sendiri ada yang diproses secara interleaf dan ada yang secara paralel. Kalau paralel nggak ada masalah, masing-masing jalan sendiri. Tapi yang interleaf ini yang bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena dia bekerja pada satu single CPU. Ya, jadi istilahnya transaksinya itu bisa terjadi berbarengan ya pada satu tempat yang sama. Ya, kalau pada kondisi seperti itu, maka masalah-masalah inilah yang mungkin muncul. Nah, kenapa masalah ini bisa muncul? Karena kita tidak melakukan kontrol konkurensi. Ya, nah jadi solusinya seperti apa? Solusinya kita harus, bukan kita ya, maksudnya di BMS-nya ya, di BMS-nya harus melakukan proses yang disebut sebagai kontrol konkurensi. Jadi bagaimana ada aturan-aturan ya, ada aturan bagaimana cara jika terjadi proses transaksi secara bersamaan. Jika ada jika ada transaksi yang mengakses data yang sama, bagaimana yang harus dilakukan? Ya, jadi ini kita pelajari insya Allah minggu depan, yaitu bagaimana aturan jika transaksi yang jalan bersamaan itu mengakses data yang sama. Ya, ada proses kontrolnya. Jadi seperti itu, ya. Sudah bisa dipahami, Nailul? Bisa, Bu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan yang lain? Transaksi, ya. Jadi transaksi ini apa namanya ya? Yang namanya apapun itu proses yang kita lakukan pada basis data, yaitu memang disebut sebagai transaksi. Nah, prosesnya itu sendiri bukan hanya satu langkah, ada beberapa langkah. Nah, di sini kan ada saya jelaskan kan. Jadi yang dikatakan transaksi itu sebetulnya ada beberapa langkah, ada beberapa tugas. Nah, misal kita ingin melakukan transfer uang ya dari akun si A ke akun si B. Nah, padahal nama transaksinya itu mudah, nama transaksinya ini hanya transfer. Kalau kalian pergi ke ATM, ya mesin ATM itu cuma tinggal apa yang dilakukan, masukkan nomor akun rekening yang dituju, banknya apa, kode banknya apa, nomor rekeningnya apa, kan cuma seperti itu, ya. Dari sisi user itu mudah, tapi ternyata di backgroundnya ya pada sisi di BMS-nya, proses yang tadinya terkesan mudah itu banyak sekali langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Kalau transfer kan berarti uangnya berkurang. Nah, kalau dari si A ke si B, dia mau transfer 500.000, berarti nilai saldo A harus dikurang sejumlah 500.000. Nah, pertama ya buka dulu akunnya, kemudian kurang nilai akunnya itu jadi 500.000, ya, kemudian diupdate nilainya, ditutup. Nah, kemudian tambahkan 500.000 ke saldo B. Nah,
tugas-tugasnya apalagi di sini. Buka akun B, tambah akun B sejumlah 500.000, update nilai akun B, tutup. Nah, jadi kesannya sederhana, ya, tapi ternyata banyak sekali tugas-tugas yang harus dilakukan. Nah, saat melakukan tugas-tugas inilah, ya, jika kita tidak melakukan proses kontrol konkurensi, ya, jika apa istilahnya transaksinya ini bisa berjalan bersamaan dan mengakses data yang sama, dan kita tidak melakukan kontrol konkurensi, maka masalah-masalah yang saya jelaskan di bagian terakhir itulah yang mungkin akan muncul. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada latihan ya? Udah saya update latihannya di Google Classroom. Ini dia latihannya. Latihannya itu di slide sebetulnya ya. Slide terakhir. Nah, ini dia. Ya. Ini dia latihan 1. Ya, kalian simulasikan suatu penjadwalan transaksi yang akan mengilustrasikan masalah loss update. Nah, latihan 2, masalah uncommitted dependency. Nah, yang ketiga, masalah inconsistent analysis. Ya, tinggal diikuti aja contoh yang sebelumnya saya jelaskan. Tapi dengan apa istilahnya, dengan aturan transaksi yang baru yang seperti pada slide-nya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu, izin bertanya mengenai masalah inconsistent analysis, Bu. Jadi kan Bu, ini kan ada dikasih contoh yang sum-nya itu kan sama dengan 0, terus nanti ditambah. Nah, nanti sum-nya itu disimpan di akun yang mana, Bu? Sum-nya itu berada di dalam CPU. Ya, antara CPU dengan buffer lah letaknya. Ya, jadi sum-nya ini bukan pada hard disk, kan proses perjalanan ya, proses yang ini ya, ini kan proses perjalanan suatu di BMS bekerja kan dari CPU. Jadi program kita itu kerjanya di CPU, dia yang akan memproses semuanya, kemudian ke memori, di mana di dalam memori ini ada buffer. Ya, jadi buffer ini yang nanti akan melakukan koneksi ke hard disk, ya, ke disk. Nah, sum ini letaknya di mana? Sum ini berarti letaknya kemungkinan besar antara CPU ataupun memori atau buffer. Jadi sum ini tidak terletak di dalam hard disk. Kenapa tidak terletak di dalam hard disk? Karena ini adalah proses. Ya, semuanya adalah proses. Hard disk itu sendiri menyimpan apa? Data. Jadi kalau sudah commit, ya, kalau sudah commit, akunnya itu udah berubah, akun 1 nilainya udah berubah, barulah nilai akun 1 itu disimpan di dalam hard disk. Nilai akun 2 udah berubah, juga baru sesudah sesudah commit, ya, tidak sesudah datanya berubah dan commit, barulah nanti datanya itu disimpan di hard disk. Nah, sedangkan yang lainnya, proses transaksi itu sendiri terjadi bagaimana? Ya, setiap variabel yang digunakan itu antara dua ini, antara CPU dengan buffer. Jadi sum itu letaknya di mana? Ya saya tidak bisa pastikan juga ya. Pokoknya antara dua ini, antara CPU ataupun buffer. Ada lagi pertanyaan atau sudah bisa dipahami atau masih bingung? Bu, izin bertanya lagi, uncommitted dependency itu ada apakah seperti loss update?
Beda ya, namanya aja beda, jadi pasti beda kan. Kalau loss update berarti ada update yang hilang. Nah, kalau uncommitted dependency maknanya ya, masalah ini terjadi jika transaksi itu dibolehkan untuk mendapatkan suatu data yang sedang diupdate oleh transaksi lain namun belum komit. Nah, makna belum komit berarti belum datanya ini belum durable. Ya, belum durable berarti datanya itu belum apa namanya ya, belum fix lah istilahnya. Ya. Nah, di sini ya, kenapa dikatakan uncommitted dependency? Karena data yang diakses itu sama. Jadi T1 ini nilainya itu bergantung kepada T2. Tapi ternyata karena nilai T1 itu bergantung pada T2, ternyata T2 ini anggaplah ada kegagalan, ya, dia akan melakukan proses rollback. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau dia rollback maka akan kembali ke posisi asal sebelum transaksi terjadi. Nah, apa akibatnya pada T1? T1 nilainya sudah beda. Contoh ya, beda ya antara loss update. Anggaplah di sini X-nya ini kita baca 100. Ya. Kemudian pada waktu kedua nilai X yang disimpan pada variabel nilai 100 yang disimpan pada variabel X dikurang dengan 20 dan variabel X diupdate kembali nilainya. Sekarang berarti nilai X-nya adalah 80. Ya. Kemudian ditulis nilai X. Nah, write item X. Makna write item X ini adalah pada posisi state partially committed. Apa makna partially committed? Ada yang tahu? Tidak semuanya dibuat. Dia belum komit, ya, partially kan berarti setengah. Dia belum komit. Kalau ada gagal, dia abort. Kalau dia betul, maka dia akan komit. Ya, makna belum komit berarti dia belum sampai di hard disk. Nah, oke. Nah, belum sampai. Dia sudah sampai di hard disk ya. Dia sudah sampai di hard disk, tapi belum komit. Komit ini bermakna sesudah komitlah suatu database ini menjadi durable, ya, konsisten, durable dan konsisten. Kalau belum komit, ya, masih partially committed, maka database tersebut belum durable dan belum konsisten. Nah, jadi sewaktu di sini ditulis ini masih temporary aja nilainya berubah. Jadi di sini ditulis 80. Pada saat waktu keempat, T1 membaca nilai X, ya, T1 membaca nilai X, nilai yang dibaca itu adalah, berapa nilai yang dibaca? Silap saya, ini belum sampai ke hard disk ya, ini masih di buffer. Kan kerja buffer apa? Kalau waktu CPU memerlukan data nilai X tadi ada di buffer, maka nilai yang ada di buffer itulah yang akan diambil. Jadi pada saat ini nilai tadi itu masih ada di buffer, sorry ya, silap saya. Nilainya masih ada di buffer. Jadi sewaktu read item X, ya, dilihat ada nggak variabel yang nilainya X, variabel yang namanya X. Ada ternyata nilai yang disimpan itu adalah 80. Maka pada transaksi pertama, sewaktu proses read item X, X yang dibaca itu adalah 80. Paham kenapa? Paham atau enggak? Nah, jadi di sini masih di buffer ya. Jadi buffernya itu ada variabel X, di mana nilai yang disimpan adalah 80. Nah, kemudian dibaca oleh T1 sehingga yang dibaca adalah 80.
Nah, kemudian T2, ternyata T2 ini gagal, nggak tahu lah gagalnya kenapa, apakah ada error atau apapun itu. Intinya ada suatu kegagalan. Nah, kalau ada kegagalan, dia akan abort dan proses transaksi akan rollback. Ya, rollback ini bermakna kondisinya akan kembali ke saat sebelum transaksi dilakukan. Berarti dia akan balik lagi ke kondisi asal di sini. Makna kondisi asal apa? Nilai X-nya, ya, nilai X-nya itu adalah 100. Nah, nilai X-nya adalah 100. Tapi, ya, tapi pada T1 nilai X-nya adalah 80. Udah nggak sinkron kan? Udah nggak konsisten di sini jadinya kan? Yang namanya konsisten itu kan berarti dia harus sama, jangan sampai nanti ada satu baca 80, satunya lagi adalah 100, sudah nggak sama kan jadinya. Paham maksud saya? Uncommitted dependency. Jadi kalau loss update ini beda ya. Jadi kalau loss update berarti dia sudah mengupdate tapi data yang diupdate tadi tidak terbaca. Nah, kalau pada uncommitted dependency, ya, pada uncommitted dependency ini terjadi kalau ada transaksi yang membaca, mengupdate nilai, kemudian tiba-tiba dia gagal, sehingga harus rollback. Nah, ada transaksi yang lain yang membaca nilai tersebut, membaca nilai yang salah. Ya, kenapa? Karena transaksi T1 ini dependen terhadap apa? Terhadap nilai X, di mana nilai X ini juga digunakan pada transaksi kedua. Ya, dan kondisi ini menjadi lebih parah. Ya, kenapa lebih parah? Jika ada proses yang namanya dirty read. Nah, dirty read ini maknanya, jadi kan T2. Nah, T2 tadi udah dia baca, dikurang 20, ditulis. Ya, kemudian ini belum komit nih, belum komit. T1-nya jalan. Kan proses interleave kan. Interleave itu kan maknanya dia berjalan beriringan, tapi ada jadwal, ada apa namanya? Ada waktunya. Jadi pada waktu keempat T1-nya jalan. Nah, dia baca nilai X, kalau kita anggap tadi nilai X-nya 100, dia baca X, berarti di sini sudah dibaca 80. Kemudian 80 tambah 100, berarti 180. Ditulislah di sini 180. Dan transaksi pertama ini komit. Apa makna komit? Maknanya di hard disk. Ya, di hard disk. Nilai yang akan tersimpan itu adalah 180, ya, 180. Padahal saat rollback, rollbacknya kan sesudah commit nih. Tadi kan nilainya kan di commit, berarti di hard disk 180. Transaksi T2 rollback, maknanya dia akan kembali ke asal, di mana kondisi nilai X ini adalah berapa? 100. Nah, jadi nanti nilai X-nya berapa sekarang? 100. Paham maksudnya? Bu, jadi rollback itu kapan dia tahu ini gagal? Apakah waktu nilainya masih sama? Rollback itu terjadi kalau ada transaksi yang gagal. Ya, terkait dengan transaksi yang gagal, ini akan saya jelaskan lebih detail pada materi backup dan recovery. Ya, jadi kondisinya seperti bagaimana, kemudian apa saja yang bisa menyebabkan rollback. Nah, ini tidak akan saya jelaskan sekarang, tapi pada materi backup dan recovery. Nah, tapi di sini intinya hanya ada suatu transaksi ternyata gagal, maka dia harus rollback. Ternyata data yang digunakan ya itu dibaca oleh transaksi yang lain, sehingga data yang dibaca tadi menjadi salah. Ya, kenapa salah? Karena yang transaksi T2 ini belum komit, dia tiba-tiba rollback. Ya, waktu dia rollback maka dia akan mengupdate nilainya sesuai dengan nilai yang asli, ya, nilai yang awal sebelum transaksi.
Sehingga T1 ini udah kerja capek-capek, bukan kerja capek-capek, maksudnya T1 anggaplah itu dia membaca nilai akun banknya 80, udah disetor 100, sehingga seharusnya nilai akunnya itu udah jadi 180 ya, nilai akun, nilai saldo ya, nilai saldonya udah jadi 180. Tiba-tiba di sini rollback sehingga saldonya sekarang menjadi 100. Rugi nggak 80-nya? Rugi. Rugi kan? Jadi transaksi ini memang kondisi yang paling mudah kita gambarkan itu pada suatu kasus di bank memang. Ya, karena kan kalau di bank ini proses tambah kurang nilai nilai saldonya itu akan sangat sering terjadi. Jadi memang transaksi ini yang paling mudah kita gambarkan ya pada bank ya, pada kondisi transaksi-transaksi yang dilakukan di bank. Walaupun pada aplikasi yang lain itu juga sebagai transaksi juga, tapi ya sifatnya tidak terlalu sebanyak transaksi yang ada di bank, ya kan? Kalau di bank kan ada proses masukkan uang, setor, kemudian ada keluarin uang, kemudian ada transfer, kemudian ada pembayaran, kemudian ada apa lagi ya? Itulah kayaknya yang utama ya. Utama seperti itu. Ada lagi? Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Ada. Ada yang bertanya? Yaudah, kalau memang tidak ada yang bertanya, nanti ya sekarang juga bisa ya, langsung aja dikerjakan latihannya. Latihan 1, 2, dan 3. Latihan 1 tentang loss update, latihan 2 tentang uncommitted dependency, latihan ketiga tentang inconsistent analysis. Ya, jadi dikerjakan, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Ada lagi yang bertanya? Oke, baik, kalau memang tidak ada live ya. Ada tiba-tiba. Siapa? Apabila pengguna mengalami kesalahan saat transaksi, tetapi pada sistem itu sudah berhasil, apakah pengguna bisa mengulang transaksi tapi tidak mengurangi saldo? Nah, ya, jadi kita kembali ke ini dia. Nah, diagramnya. Ya, kembali ke sini. Nah, tadi pertanyaan Sausan tadi terkait dengan jika jika pengguna mengalami kesalahan. Kesalahan ini seperti apa? Apakah salah transfer misalnya? Ya, oke. Nah, kalau salah transfer, kemudian dari sisi DBMS-nya, transaksi tersebut sudah berhasil, ya, makna sudah berhasil berarti nilai saldo di dalam akun kita sudah berkurang dan nilai saldo di rekening tujuan kita sudah bertambah. Itu maknanya sudah berhasil, ya, di dalam harddisknya juga sudah berubah nilainya. Nah, bukan kita yang mengulang transaksi. Jadi bukan misalnya dari A ingin mentransfer ke B ternyata salah, harusnya dia mentransfer ke C. Jadi
kalau memang kita kenal sama si B, ya mungkin bisa kita bilang aja, tolong transfer balik lah, salah uangnya tuh kan. Nah, tapi kalau misalnya kesalahannya itu pada orang yang lain, misalnya yang nggak kita kenal, ya kita harus berurusan sama bank, ya kan. Jadi kan nggak bisa kita apa namanya, kita yang minta kayak gitu salah transfer. Nah, itu biasanya modus penipuan tuh seringnya kayak gitu kan. Kan sering muncul SMS penipuan, ini saya tadi salah transfer, tolong kirim baliklah ke nomor akun ini, ya kan? Sering seperti itu. Jadi intinya kalau transaksi sudah berhasil dan dalam kondisi komit ini bermakna data yang tersimpan di hard disk sudah berubah, ya sudah berubah. Berarti apapun itu, jika kita mengatakan salah itu, nah kita nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Nah, caranya hanya apa? Menghubungi pihak bank. Nah, misalnya seperti ini juga ya, pada kasus kartu kredit. Nah, itu sering sekali kartu kredit yang apa namanya dibobol. Makna dibobol berarti kartu kreditnya itu dipakai oleh orang lain, tapi kita tidak melakukan transaksi tersebut. Nah, ini caranya seperti apa ya? Harus menghubungi pihak bank memang, karena transaksi tersebut dari sisi kartu kreditnya, ya dari sisi akun yang ada kartu kredit tadi sudah berhasil. Ya, sekarang bagaimana caranya supaya uang tadi itu nggak hilang? Ya, berarti kan kita lapor. Ya, jadi kita laporkan ke pihak bank untuk membatalkan transaksi yang salah tadi. Ya, sedangkan dari sisi apa istilahnya, kita sebagai user ya kita nggak bisa ngapa-ngapain memang. Ya, jadi yang bisa melakukannya ya pihak bank, karena mereka yang mempunyai otoritas terhadap proses transaksi tersebut dari sisi internalnya. Ya, kira-kira kayak gitu, Susan. Ada lagi yang ingin bertanya?